Teman-teman, sekarang ini malam dingin sekali, tapi enak, dingin-dingin, ada kopi, masih bisa ngobrol. Kali ini saya mau nerangkan tentang pentingnya kesehatan atau healthcare di Amerika kalau kita sebagai imigran di sini. Bagaimana sih proses nantinya kalau kita di sini, kalau sakit, kalau ada apa-apa itu, kalau nggak jaga kesehatan itu rasanya gimana gitu ya. Makanya perlu menjaga kesehatan. Oke, saya mau terangkan dulu, tapi sebelum itu saya tak ngopi dulu ya. Wah, hampir habis kopinya. Aduh, enak kopinya guys. Asli, nggak panas lagi. Nah, teman-teman, sehat itu sangatlah penting sebagai imigran di Amerika. Apalagi kita kerja di negara orang, kita kan nggak punya surat-surat, nggak apa-apa gitu. Tapi kita harus selalu menjaga kesehatan, harus ya jangan sampai sakit. Tetapi namanya orang sakit itu kan tidak kita inginkan juga ya, tapi tetap aja kita akan datang juga sakit itu. Kalau sakit kepala, pusing-pusing, cuma gitu-gitu bisa dikasih obat. Kalau sakit hati, nah itu beda lagi obatnya. Tapi ini benar-benar sakit, yang saya maksud itu sakit yang apa ya? Ya kayak ada orang yang harus masuk rumah sakit, ada darah tinggi, ada asam urat, ada yang macam-macam itu yang harus butuh periksa ke rumah sakit atau ke dokter atau butuh check up. Nah ini gimana nanti kalau kita berada di Amerika sedangkan kita tidak mempunyai surat-surat. Nah, saya mau beritahu bahwa di Philadelphia khususnya ini di kota ini, dan mungkin di beberapa kota-kota yang lainnya, kota-kota besar atau kota-kota lainnya yang pro imigran juga, itu untuk masalah kesehatan atau masalah kesejahteraan itu selalu diperhatikan. Nggak peduli dia statusnya apa, semuanya selalu ditangani. Misalkan kalau kita ada masuk emergency atau apa gitu, kita nggak nunggu kamu siapa langsung masuk dulu, masuk ke mana itu, ke rumah sakit dulu baru ditangani. Nah itu prosedur yang ada di Amerika, di seluruh Amerika begitu. Tidak boleh pasien itu ditelantarkan dahulu, semua langsung ditangani dulu. Nanti kok belum bayar, ya nanti bayarnya terakhir, dikasih tagihan nanti terakhir. Nah itu, tapi penanganan harus dilakukan lebih dahulu. Itu kenapa di sini itu begitu ya, karena harus menjunjung tinggi kemanusiaan atau hak asasi manusianya itu. Jadi nggak boleh ditelantarkan. Kemudian ada pertanyaan, nanti kalau saya sakit di Amerika itu bagaimana? Nah, yang saya tahu ini karena saya tinggal di Philadelphia ya. Jadi kalau kita sakit di Philadelphia ini begini. Kita di Philadelphia ini ada beberapa wilayah ya, yang setiap wilayah itu mempunyai kayak puskesmas. Kalau di sini disebut health center. Jadi ada semacam puskesmas. Setiap puskesmas itu akan menangani pasien-pasiennya di wilayah sekitar itu, wilayah tinggalnya itu. Nah, kalau kita di Philadelphia, teman-teman yang ada terutama di daerah saya itu, di daerah South Philadelphia, itu ada puskesmas tersendiri namanya health center itu teman-teman itu bisa menjadi anggota atau menjadi pasien di Philadelphia itu dengan sangat mudah, tidak harus menjadi warga sini. Siapapun imigran, siapapun pendatang, siapapun ada, tapi
tinggal di Philadelphia, dia bisa menjadi pasien di rumah sakit itu. Syaratnya apa? Syaratnya satu, harus mempunyai ID kota Philadelphia. Kemudian di situ kan ada alamatnya, tinggalnya di mana gitu. Kemudian kalau mereka tidak mempunyai status apa-apa, mereka harus mempunyai proof of income. Jadi menunjukkan dia kerja di mana atau gajinya berapa, sehingga bisa dipertimbangkan orang ini termasuk golongan miskin, bisa dibantu, atau yang harus bayar banyak gitu. Tapi rata-rata kita pasti mempunyai standar gaji yang kategori di Amerika itu bukan orang mampu gitu loh. Jadi kita wajib dibantu di sini. Jadi pemerintah kota Philadelphia ini selalu menyediakan anggarannya untuk kesehatan dari para penduduknya, dari hasil pajak-pajaknya itu. Nah, disitulah enaknya kalau kita tinggal di tempat yang pro imigran, atau yang kota yang melindungi dari pendatang-pendatang baru. Nah, caranya yaitu tadi, kita harus mempunyai kartu penduduk atau Philadelphia ID. Itu paling gampang. Ada di video saya yang saya terangkan di sini bagaimana mendapatkan ID gitu ya. Adalah nanti bisa dicek di linknya saya ini di bawah, nanti ada YouTube yang cara mendapatkan ID kota Philadelphia. Cukup punya paspor dan bukti tempat tinggal dari siapa yang punya rumah, itu aja. Selesai. Kemudian bisa ngajukan ke kota, ke City Hall atau apa, cuma bayar $10, terus dipoto, selesai, dapat ID. Nah, ID itu bisa untuk kita daftar ke health center sebagai pasien di rumah sakit. Kalau kita ada sakit apa-apa, kita bisa check up. Kalau kita biasanya daftar itu pasti kita mempunyai kayak appointment ya. Appointment itu karena pasiennya itu banyak, mungkin appointmentnya lama. Tapi kalau kita kepingin mendadak ya kita harus walk in pagi-pagi, karena keluhan kita bisa langsung walk in. Kita bisa nunjukkan itu, mendapatkan nanti di sini istilahnya kartu kuning, kartu kesehatan kita. Terus bagaimana biayanya? Biaya ini kita bisa bayar cuma berapa dolar, mungkin $10 atau paling banyak berapa ya? Kayaknya 20 gitu. Itu gampang sekali untuk kita bayar dengan nyicil atau biasa lah, nggak nyicil nggak apa-apa. Misalkan kita sakit, kita harus ada scan atau disuruh operasi atau apa, nanti dokter akan memberikan rujukan. Jadi ada rujukannya di rumah sakit itu. Nah, dari situ dokter akan berikan supaya kita itu dapat dirawat inap atau apa gitu di rumah sakit itu. Nah, setelah itu pasti di rumah sakit ada tagihan-tagihannya. Bagaimana tagihan-tagihan itu? Nah, jangan khawatir, di setiap rumah sakit itu ada namanya petugas social worker. Social worker itu akan memberikan pengarahan atau membantu teman-teman untuk menyelesaikan masalah tunggakan-tunggakan atau tagihan-tagihan dari rumah sakit itu sendiri. Misalkan kita tidak mempunyai uang, tidak mempunyai gaji kita nggak cukup, kita bisa ngomong ke social worker, misalnya kita akan dicarikan kayak semacam insurance, one time insurance atau sekali insurance yang bisa mengcover kita karena kita benar-benar sakit seperti itu. Dan kalau kita nggak bisa bayar, kita mungkin disuruh nyicil mungkin $5 setiap bulannya atau berapa. Misalnya tagihan kita 4.000 gitu ya, kita disuruh cicil $5 per bulan.
Kalau masih kita nggak bisa ya kadang-kadang ya terbebas juga, kadang-kadang sudah di nol, nggak ada tagihan juga dari tagihan-tagihan itu social worker yang bekerja. Kenapa kok ada social worker? Jelas social worker itu dikerjakan di rumah sakit supaya rumah sakit nggak rugi juga. Maka social worker itu mencari dana atau mencari sumber-sumber keuangan dari state, dari apa yang insurans yang bisa mengcover pasien ini benar-benar dibantu sehingga rumah sakit bisa tercover, terbayar lah dari iuran-iuran seperti itu. Nah, ini untuk yang orang sakit biasa. Bagaimana dengan keluarga, punya anak, kalau misalkan ada sepasang suami istri, kemudian dia kepingin melahirkan di sini, punya anak, bagaimana? Ini bagus sekali, karena apa? Setiap ada yang mau melahirkan, ibu yang dalam kondisi mengandung itu ada semacam perawatan khusus atau perhatian khusus dari kesehatan ini, mulai dari mentalnya, gizinya, sampai apapun seluruhnya itu pemerintah yang akan ngurusin. Kalau mereka tidak mampu, gizinya ibunya ini disumbang, dikasih, ada namanya di sini program namanya WIC, WIC, yaitu Women Infant Children atau care, lupa itu singkatannya. Jadi WIC itu ada kayak cek kupon bisa dibelikan untuk beli-beli nutrisi, susu, sereal, daging-daging, sayuran, pokoknya makanan untuk ibunya, untuk sampai anak bayinya lahir. Setelah lahir kan pasti butuh di rumah sakit. Nah, biaya rumah sakit ini juga besar. Nah, kalau ibunya kalau keluarga itu masih nggak mampu untuk bayar karena keuangannya itu kan kurang, nggak bisa kayak gajinya itu standarnya misalkan satu keluarga di bawah dari 20 atau 30 ribu setahun misalkan. Itu pemerintah juga biasanya dikasih ya nggak bayar lah untuk urusan rumah sakit seperti itu. Nah, ini diskusi ini saya nanti akan bicarakan lebih khusus tentang bagaimana hidup berkeluarga di Amerika, mulai tunjangan-tunjangan dan lain-lain. Kalau kita sebagai seorang imigran atau orang nggak punya surat misalkan, itu bagaimana caranya, adakah tunjangan-tunjangan yang lain-lainnya. Itu sangat menarik, nanti akan kita bahas spesial yang khusus. Ya, tadi kayak saya lanjutkan lagi, tadi setelah bayi itu dilahirkan di rumah sakit, otomatis dapat sertifikat ya, sertifikat lahir. Nah, itu bayi itu adalah bayi Amerika dan langsung otomatis dia menjadi citizen Amerika. Nah, bayi itulah karena itu citizen Amerika, warga Amerika, maka negara wajib untuk mensupport, memberikan jaminan kepada anaknya itu, bayinya itu. Begitu teman-teman. Jadi sebentar ya, saya nangis bukan karena bayi, nangis karena kedinginan. Oke, cut dulu. Jadi bayi itu disupport oleh pemerintah, dibiayai, biaya lahirnya dibiayai semuanya dan sertifikatnya dikeluarkan, otomatis bayi itu akan mendapatkan Social Security Number atau SN. Disitulah dia, karena dia menjadi seorang warga Amerika. Terus bagaimana dengan orang tuanya? Ya, orang tuanya tetap jadi, kalau nggak punya surat ya nggak punya surat, tapi orang tuanya tetap diberi hak untuk ngurusin bayinya itu sampai bayinya besar. Sampai umur berapa? Ya sampai umur, kalau dalam waktu toddler atau 5 tahun misalkan, masa balita gitu, sampai 5 tahun itu orang tuanya dikasih tunjangan ini,
kayak Wik tadi, buat susunya, buat ibu sama anaknya itu. Jadi supaya anaknya itu jangan sampai kekurangan nutrisi, kekurangan gizi. Jadi semua harus disuplai, dijamin. Jangan sampai kalau ada anak Amerika kekurangan gizi, waduh, pemerintah sangat malu sekali. Makanya dikasih semuanya harus sehat, dikontrol setiap bulannya. Kalau ada problem mental dengan ibunya bisa mendapatkan kayak terapi, kayak bimbingan konselor dari mental health atau semuanya itu akan diberikan free, gratis oleh pemerintah Amerika. Jadi jangan khawatir, dikasih insurans juga untuk orang yang tidak mampu untuk membiayai itu. Sampai anaknya bisa sekolah. Anaknya sekolah, terus sekolah bayar nggak? Tergantung, kalau kita masukkan di privat school atau sekolah swasta, kita pasti bayar. Sekolah swasta itu contohnya apa? Kayak sekolah keagamaan. Kalau kita sekolah Katolik, sekolah Kristen, sekolah yang spesial itu swasta karena dibiayai sendiri oleh organisasi itu, jadi kita harus bayar. Atau Muslim school gitu. Kalau public school atau sekolah negeri nggak bayar, gratis semua sampai SMA. Nah, dalam proses SD sampai SMA itu, apakah anak itu masih dapat tunjangan? Masih dapat. Kalau orang tuanya tidak mampu untuk membiayai, anak itu masih disuplai makanan oleh pemerintah. Itu kira-kira enak kan punya keluarga di Amerika? Kita bandingkan dengan teman-teman yang ada di negara-negara lain atau negara kalian sendiri, gimana? Ayo, dijamin kira-kira? Pasti dijamin kan, di negara kalian itu kaya soalnya. Hampir sama lah dengan di Amerika gini. Nah, jangan khawatir kalau mau berkeluarga di Amerika atau mau membawa keluarganya ke sini, nggak apa-apa, bisa sekolah di sini. Atau kalau mau punya suami atau istri atau punya anak di sini, silakan bikin anak sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa. Jangan khawatir, pemerintah Amerika pasti menjamin, nggak bakalan melarat kok. Oke, gitu aja teman-teman. Salam sehat. Nanti kita bahas video-video yang selanjutnya yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih banyak dan salam sehat selalu. Bye-bye. Ya teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan channel saya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment yang positif. Like and subscribe. And don't delete channel.